Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cynthia Damayanti dari Fakultas Ilmu Komunikasi. It's me, Kelly Courtney. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Selain pengertian, kita juga harus tahu apa saja syarat-syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros atau bertele-tele. Dan yang keempat adalah tidak ambigu. Kenapa sih harus sesuai dengan EYD? Karena kalimat efektif harus menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita dapat memahami apa yang kita bicarakan atau kita tulis. Yang kedua adalah sistematis. Maksud dari sistematis adalah urutan kalimatnya yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Efektif mungkin, kita harus membuat kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kita membuat kalimat dengan menghambur-hamburkan kata atau terkesan bertele-tele, supaya orang dengan mudahnya mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi nggak sampai orang itu mikir muter-muter gitu. Yang keempat, tidak ambigu. Dalam KBBI, kata ambigu itu berarti bermakna ganda atau lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, kita harus memilih kata, tanda baca, dan intonasi. Syarat kalimat efektif sudah kita bahas dengan selesai. Selanjutnya, kita akan bahas dengan ciri-ciri kalimat efektif. Jadi yang pertama adalah kesepadanan struktur. Dalam kesepadanan struktur terdapat 4 bagian lagi. Yang pertama, minimal harus ada subjek dan predikat atau S dan V. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Seperti yang tertera pada contoh di atas, terdapat dalam satu kalimat yang bertuliskan bagi peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif karena di dalamnya terdapat kata bagi pada awal kalimat. Jadi, kalimat tersebut bukan kalimat efektif. Dan kata yang tepat adalah kata yang berada di bawah kalimat tadi, yaitu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu adalah kalimat. Lanjut nomor 3, yaitu hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya ialah, dia yang pergi meninggalkan saya. Contoh yang barusan tadi kita lihat adalah salah, karena terdapat kata yang. Seharusnya kata yang tidak perlu digunakan di dalam kalimat tersebut. Nah, yang itu termasuk bagian dari konjungsi. Sudah dibahas tadi, kalau kita harus berhati-hati menggunakan kata konjungsi di depan predikat. Kalimat yang betul adalah dia pergi. Selanjutnya, kita memasuki yang keempat. Jangan sampai ada subjek ganda. Seperti yang tertera pada dialog di atas, saya sakit sehingga saya tidak masuk bekerja. Kalimat tersebut salah ya. Dan kalimat tersebut bukan termasuk kalimat efektif karena di dalamnya terdapat 2 subjek di dalam satu kalimat. Seharusnya satu subjek saja sudah cukup. Dan contoh yang benar adalah saya sakit sehingga tidak bisa masuk. Kedua, ada kehematan kata di dalam kalimat efektif. Karena
Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan kata yang bermakna sama. Penyebab kata tidak hemat adalah dengan menggunakan kata jamak. Seperti contoh yang di atas, para siswa dan siswi sedang mengerjakan ujian nasional. Apakah kalimat tersebut tepat? Ya, kalimat tersebut tidak tepat. Karena terdapat kata para dan siswa-siswi. Seharusnya tidak perlu menggunakan kata para kalau sudah ada kata siswa dan siswi. Jadi, kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif karena terdapat kata para. Jadi, seharusnya kita harus memilih satu saja antara para atau siswa-siswi. Kalau kita memilih para, berarti hanya menggunakan para siswa. Tapi, kalau kita memilih siswa-siswi, paranya dihilangkan menjadi siswa dan siswi sedang mengerjakan ujian nasional. Selain kata jamak, ada lagi nih yang menjadi penyebab pemborosan kata, yaitu adalah sinonim. Seperti yang terdapat pada contoh di atas, ada kalimat yang berbunyi Safira masuk ke dalam kamarnya. Kata tersebut jelas bukan kata yang benar dan bukan juga termasuk kalimat efektif. Kenapa termasuk menjadi kalimat yang tidak efektif? Karena di dalamnya terdapat kata sinonim. Terdapat kata masuk dan di dalam. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata masuk diartikan sebagai ke dalam, sedangkan ke dalam diartikan sebagai ke dalam. Sudah jelas kan? Seharusnya jika ingin menggunakan kata masuk, tidak perlu lagi menggunakan. Ciri yang selanjutnya adalah kesejajaran bentuk. Kalimat efektif harusnya menggunakan imbuhan paralel dan konsisten. Misalnya, jika dalam satu kalimat terdapat imbuhan me di awalnya, berarti seterusnya kita juga akan konsisten dengan menggunakan imbuhan me. Seperti contohnya, seperti yang terdapat pada contoh di atas, terdapat kalimat yang berbunyi, hal yang seharusnya diperhatikan pada sampah adalah soal membuang, memilah, dan pengolahannya. Apakah kalimat tersebut benar? Ya, jawabannya adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena dalam kalimat tersebut terdapat kata membuang, memilah, dan pengolahannya. Sudah jelas bukan salahnya di mana? Salahnya terdapat pada imbuhan. Harusnya jangan pakai kata pengolahannya, tetapi kata mengolahnya. Jadi, yang benar adalah membuang, memilah, dan mengolah. Selanjutnya adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan pada awal kalimat, tetapi subjek harus diletakkan sebelum predikat. Tapi, di dalam waktu tertentu, kita boleh saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek ketegasan pada kalimat tersebut. Supaya pembaca dapat mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Gagasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada kalimat perintah, larangan, atau anjuran. Umumnya diikuti partikel lah atau pun. Terdapat contoh, kamu bersihkanlah meja itu agar bersih. Itu termasuk kalimat efektif? Ya, jelas saja tidak. Yang benar adalah bersihkanlah mejamu.
agar bersih. Itu yang Lisan ini sangat berperan penting untuk mengurangi atau menghindari keambiguan dalam kalimat. Oleh karena itu, buatlah kalimat yang mudah dimengerti atau masuk akal, agar para pembaca dapat dengan cepat atau dengan mudah mengerti apa yang kita maksud. Dapat kalimat kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah kalimat tersebut salah atau benar? Ya, kalimat tersebut jelas tidak efektif. Lantas bagaimana yang benar? Kalimat yang benar adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Tidak terasa nih, penjelasan kita sudah selesai. Baiklah, saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan jelas agar mudah dipahami. Kesimpulan yang kedua adalah syarat-syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif tadi ada 4. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros atau tidak bertele-tele. Dan yang keempat adalah tidak ambigu. Dan yang terakhir ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur, penghematan kata, kesejajaran bentuk, dan kologisan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.